Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi mengenai studi kelayakan bisnis pada restoran Chicken Crust yang bertempat di Jalan Tuasan nomor 38 Medan. Tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Handes Jumiadi Abdiwinata, AK MSI CFR CFTAX. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jumiadi Abdiwinata yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Harapannya tugas ini bisa bermanfaat bagi kami semua. Baiklah, sebelum masuk ke materi, kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu ada saya sendiri, yaitu Adelia Syafitri, dan 3 orang teman saya, yaitu Angel Pratiwi Borutarigan, Anisha Putri, dan Aprilia Anissa. Baiklah, langsung saja kita masuki materi, yaitu yang pertama mengenai latar belakang masalah. Adapun judul penulisan ini yaitu Analisis Studi Kelayakan Bisnis Fried Chicken atau studi kasus pada Chicken Crust di Jalan Tuasan nomor 38 Medan. Yang melatar belakangi penulisan ini adalah karena waralaba ini masih tergolong baru dan cukup populer dan sering dikunjungi oleh para konsumen dari semua segmen. Pemilihan lokasi di Jalan Tuasan juga merupakan karena restoran ini memiliki daya tarik tersendiri. Di depan restoran disajikan tulisan besar bertuliskan Chicken Crust dan warna gedung yang khas yaitu merah juga menarik perhatian konsumen. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kelayakan restoran Chicken Crust di Jalan Tuasan dari segi aspek non-finansial, yaitu aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek sosial dan ekonomi, dan aspek analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Anisha Putri. Kepada Anisha Putri dipersilakan. Selanjutnya, landasan teori. Menurut Jakpar, pada tahun 2012, studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang menganalisis secara mendalam dan utuh tentang suatu kegiatan atau usaha yang akan dijalankan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis atau kegiatan dijalankan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis studi kelayakan dibutuhkan sebelum memulai usaha untuk menentukan apakah usaha tersebut layak dijalankan atau tidak. Menurut Jakpar, pada tahun 2012 ada 6 aspek dalam studi kelayakan bisnis, diantaranya yang pertama aspek hukum, yang kedua aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga aspek keuangan, yang keempat aspek manajemen, yang kelima aspek sosial dan ekonomi, yang keenam aspek analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Pertama, aspek hukum. Menurut Sulastri pada tahun 2016, tujuan dari aspek hukum adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran. Menurut Yanuar pada tahun 2016, aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis yaitu membahas mengenai besarnya permintaan, penawaran, dan harga. Yang ketiga, aspek teknis dan operasi. Menurut Sarbaini pada tahun 2015, hal-hal yang diperlukan atau diperhatikan dalam aspek ini adalah masalah penentuan lokasi, luas produksi, tata letak, penyusunan peralatan pabrik, dan proses produksinya, termasuk pemilihan teknologinya. Yang keempat, aspek manajemen dan SDM. Aspek ini yaitu menganalisis tahap-tahap pelaksanaan atau pengorganisasian bisnis
dan kesiapan tenaga kerja, baik tenaga kerja kasar maupun tenaga kerja terampil yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang kelima, aspek ekonomi, sosial, dan politik. Dalam aspek ini, yang perlu diperhatikan adalah apakah usaha atau proyek yang dijalankan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak atau sebaliknya. Yang keenam, aspek AMDAL atau analisis dampak lingkungan hidup. Indikator suatu usaha dikatakan layak ditinjau dari segi AMDAL, dilihat dari dalam menjaga lingkungan dan penanggulangan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, pembahasan penelitian pada studi kelayakan bisnis kelompok 1, yaitu mengenai Chicken Crush yang bertempat di Jalan Tuasan nomor 38 Medan. Chicken Crush ini yaitu merek ayam geprek kekinian yang punya banyak level kepedasan dan berbagai macam saus. Restoran Chicken Crush didirikan pada April pada tahun 2017 dan outlet pertama berada di Yogyakarta. Hingga saat ini, outlet Chicken Crush sudah tersebar di beberapa kota di Indonesia, di antaranya berada di Kota Madiun, Malang, Semarang, Magelang, Serpong, Batam, Medan, dan sebagainya. Di Medan, outlet Chicken Crush berdiri pada bulan Februari pada tahun 2019 dan memiliki 3 cabang, yaitu berada di Jalan Tuasan, Jalan William Iskandar, dan Jalan Karya Cilincing. Dalam mendirikan suatu usaha, tentunya ada banyak aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya yaitu aspek hukum. Pendirian dan beroperasinya suatu usaha diakui keberadaannya oleh pemerintah jika berbentuk badan usaha dan memiliki perizinan usaha. Kelengkapan dan keabsahan dokumen sangat penting karena ini merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila di kemudian hari timbul masalah. Chicken Crush sudah memiliki dokumen dan surat resmi terkait dengan pendirian dan operasional usaha. Perizinan usaha yang dimiliki usaha Chicken Crush yang ada di Jalan Tuasan ini, yang pertama adalah akta pendirian, yang kedua tanda daftar perusahaan, yang ketiga surat izin usaha perdagangan, yang keempat surat keterangan domisili usaha, yang kelima nomor pokok wajib pajak, yang keenam izin mendirikan bangunan, serta sertifikat-sertifikat atau surat-surat berharga lainnya. Yang kedua adalah aspek teknis operasi. Kelayakan bisnis restoran Chicken Crush di Tuasan ini dapat dilihat dari lokasi usaha, banyaknya produksi, layout atau tata letak ruangan, dan pemilihan teknologi yang digunakan. Jika dilihat dari teknis lokasi, restoran ini layak dijalankan karena berada di pinggir jalan raya, juga berada di sekitar tempat tinggal masyarakat. Dekat dengan lokasi pasar sore, adanya tenaga listrik dan air yang dibutuhkan untuk operasional usaha, tersedianya tenaga kerja, terjaminnya sumber daya yang dibutuhkan, dan akses yang mudah untuk menjangkau lokasi restoran. Yang ketiga ada aspek pasar dan pemasaran. Konsep pemasaran yang diterapkan oleh restoran Chicken Crush di Tuasan Medan ini menekankan pada proses penjualan dari produsen kepada konsumen. Sistem tersebut bertujuan untuk memperoleh laba dan keuntungan dengan menggunakan sistem bauran. Dalam aspek pasar dan pemasaran ini ada 2 poin, yaitu ada marketing mix, kemudian ada segmenting, targeting, dan positioning. Dalam marketing mix ini ada 4 komponen, yaitu produk, price, place, dan promotion. Dalam produknya itu ada aneka makanan yang ditawarkan oleh restoran Chicken Crush cabang Tuasan ini, seperti ayam geprek, rice box, milkshake, burger chicken donut, dan sebagainya. Bahkan saat ini Chicken Crush sedang mengembangkan strategi pemasaran produk yang baru, yaitu dengan menjual frozen chicken.
Frozen chicken ini terbagi dalam dua kategori, yaitu frozen chicken meat dan frozen chicken skin. Nah, yang kedua itu ada price. Harga yang ditawarkan Chicken Crush ini juga sangat terjangkau dengan namun tetap memiliki kualitas yang mampu bersaing. Kemudian yang ketiga adalah place. Lokasi Chicken Crush Tuasan ini juga sangat strategis, jaraknya dekat dengan kampus dan tempat tinggal masyarakat lingkungan sekitar yang membuat Chicken Crush Tuasan ini semakin hari semakin ramai. Kemudian yang keempat adalah promotion. Promosi yang digunakan oleh restoran Chicken Crush selama ini adalah media poster, brosur atau selebaran, dan media online. Kemudian segmenting, targeting, dan positioning. Segmentasi konsumen yang dituju oleh Chicken Crush Tuasan ini dibagi menjadi 3, yaitu geografis, demografis, dan psikografis. Geografis meliputi wilayah, dan kepadatan penduduk. Demografis meliputi gender, pendapatan, generasi, umur, serta status sosial. Kemudian psikografis itu meliputi gaya hidup dan benefits. Lalu ada targeting. Berdasarkan hasil segmentasi, maka konsumen Chicken Crush Tuasan ini adalah anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Sasaran Chicken Crush Tuasan adalah kelas atas, menengah, dan kelas bawah. Siapapun bisa menikmati Chicken Crush. Chicken Crush terbuka untuk semua kalangan. Kemudian yang ketiga adalah positioning. Chicken Crush sudah memiliki positioning yang sangat menempel di ingatan dan hati para konsumennya, terutama konsumen kategori mahasiswa atau anak-anak muda saat ini. Nah, apalagi Chicken Crush juga memiliki slogan yang selalu dibuat di pintu masuknya, yaitu Everyday wake up, every word, everyday Chicken Crush. Baik, materi selanjutnya akan saya ambil. Di sini ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Dalam perencanaan untuk tugas dan tanggung jawab karyawan sudah ada perencanaan yang khusus maupun perencanaan yang memiliki SOP. Hal yang paling diutamakan pada Chicken Crush Tuasan adalah tentang kejujuran serta etos kerja yang baik. Untuk pelaksanaan kerja, pemilik menuturkan bahwa sudah ada SOP dan sudah dibuat secara tertulis dan dipatenkan. Akan tetapi, SOP tersebut masih dalam bentuk pengawasan oleh pemilik serta dibantu oleh setiap kepala bagian dalam Chicken Crush Tuasan, terutama kepala bagian personalia. Pengawasan yang dilakukan oleh pemilik Chicken Crush Tuasan ini berupa pengawasan langsung karena pemilik ikut membantu dalam operasional kerja. Kemudian setiap minggu akan diadakan evaluasi untuk mengontrol kinerja karyawan. Namun apabila pemilik sibuk atau kendala untuk memantau langsung, maka tugas tersebut diserahkan pemilik kepada kepala bagian. Jadi kepala bagian tersebut akan melaporkan kepada pemilik apabila pemilik datang langsung ke lokasi ataupun secara virtual. Kemudian ada aspek AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Aspek ini dilakukan untuk menjaga kualitas lingkungan tidak rusak karena adanya proyek-proyek industri. Hal-hal yang diperhatikan dalam aspek AMDAL ini yaitu bagaimana suatu perusahaan menjaga lingkungan sekitarnya agar tetap hidup, bersih, dan terjaga. Chicken Crush Tuasan sudah menjalin kerjasama yang cukup lama dengan pemilik peternak ayam kampung sehat dan sudah memiliki kesepakatan bahwa ayam yang akan diberikan kepada Chicken Crush Tuasan ialah ayam yang sehat dan sudah dibersihkan bulu dan kotorannya. Jadi restoran tidak perlu kerepotan lagi untuk membersihkan ayam tersebut, tinggal mengolah ayam tersebut menjadi menu makanan. Restoran Chicken Crush juga sangat menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian di sini ada aspek ekonomi, sosial budaya, dan politik. Di aspek ekonomi, dengan dibukanya restoran Chicken Crush Tuasan ini cukup membantu masyarakat untuk membuka kesempatan kerja, serta dapat menumbuhkan industri lain seperti menumbuhkan supplier lokal dalam pengadaan bahan baku. Kemudian aspek sosial budaya, yaitu kepala bagian personalia mengatakan bahwa pada bulan suci Ramadan di bulan April, pemilik restoran Chicken Crush Tuasan telah melakukan kegiatan amal ke salah satu panti asuhan yang ada di kota Medan, yaitu Panti Asuhan Kade Irma Suryani.
di mana beliau mengamalkan 500 kotak beberapa menu dari restoran. Beliau juga memberikan 100 kotak kepada salah satu masjid yang berada di daerah lokasi Chicken Crust Tuasan berdiri. Kegiatan sosial ini dilakukan agar Chicken Crust Tuasan selalu semakin di depan dan selalu maju serta selalu diingat oleh masyarakat baik di hati dan di pikiran. Kemudian ada aspek politik. Untuk aspek politik ini mereka menuturkan bahwa jika ada muncul isu tentang ayam tiren maupun ayam busuk yang diolah menjadi ayam goreng, itu akan mempengaruhi terhadap penjualan Chicken Crust Tuasan. Penjualan bisa menurun, namun solusi yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut ialah dengan tetap menjaga kepercayaan konsumen, yaitu dengan cara tetap menjaga rasa dan kualitas produk dengan agar tetap sama dan menjadi yang terbaik bagi para konsumen. Kemudian ada pun kesimpulan dari materi kami, yaitu dari keseluruhan aspek-aspek non-finansial dalam studi kelayakan bisnis, yaitu aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek manajemen, aspek sosial dan ekonomi, dan aspek analisis mengenai dampak lingkungan pada restoran Chicken Crust Tuasan ini sudah layak untuk dilanjutkan dan dikembangkan.